halal dan haram itu kan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kita. Yang menentukan haram dan halal. Contohnya, kita sudah habis makan, lalu dipaksa untuk makan lagi. Yang dimakan itu barang kategori diperbolehkan, karena halal itu diperbolehkan, kalau haram itu dilarang. Tapi kalau kita sudah kenyang terus dimakan lagi, akhirnya apa yang terjadi? Kenapa kita itu nggak boleh sembarangan di bawah kayu yang besar? Maka ditakut-takuti di situ ada wedennya, ada genderuwonya. Sebenarnya orang tua dulu itu hanya apa ya? Ngeman itu bahasa Indonesianya apa? Ngeman itu karena otomatis kayu yang besar itu rantingnya juga besar. Yang ditakutkan suatu saat ranting itu patah. Kalau kita main-main di bawahnya, takutnya keberkan ranting yang patah. Kalau dikedung, ya jelas kalau air yang diam di situ, membeng, itu di dalamnya banyak lumpur. Makanya nggak boleh main-main ke situ. Katanya di situ ada bajul kliwon, bajul putih, dan lain sebagainya. Bukan bajulnya masalahnya. Di saat kita masuk ke situ, kita masuk ke lumpur, nggak bisa keluar lagi, kan bahaya. Gitu loh. Jadi tembung sanepo orang Jawa itulah yang dinamakan kitab tanpa tulis neng iso diwaca. Nah sebenarnya apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita itu nggak main-main hidup di dunia ini, nggak sembarangan. Di gunung pun begitu. Takutnya nanti kalau main-main di situ batu yang ada di atas nanti longsor, kan kita sendiri yang rugi. Nah makanya tanpa secara langsung untuk mengingatkan anak cucu itu sudah paham. Itulah yang dimaksud kitab tanpa tinulis nanging iso diwaca. Beda dengan kitab yang tertulis, bisa membaca tapi tidak bisa merasakan. Intinya cuma dibaca saja, Pak. Nah apalagi yang tertulis itu menceritakan tentang perjalanan orang dan untuk menakut-nakuti orang, gitu, Pak. Ya di sampingnya ada yang menakut-nakuti. Nah, memang. Nah, kalau kita bilang jangan di pinggir gunung, nanti keberkan gunung, ya takut kita. Tapi kalau ojo nokono le, nokono iku akeh demite. Ya, dengan kata-kata demit berarti kita itu nggak usah ditakut-takutin untuk keberkan dan lain sebagainya, karena ada kata-kata demit maka kita nggak usah ke situ lah. Wong tempat masih luas, main di mana saja bisa. Akhirnya begitu. Dan itu pun nggak usah diajarkan. Kamu main di sana aja, nggak usah di sini, nggak usah begitu. Dengan kata-kata demit, lalu anak yang diingatkan itu tiba-tiba sudah menjauhi tempat yang dilarang oleh orang tua itu, memilih tempat lain supaya cara bermainnya nyaman. Itulah. Luar biasa, Pak. Jadi jangan mengatakan bahwa kitab sing tanpa tulis diwaca itu adalah kitab goib. Goib model apa? Sesat. Kitab orang sesat. Nah justru orang yang ngomong sesat itulah dia sebenarnya masih dalam kesesatan. Ya, kalau sudah cerah, kalau sudah bisa menemukan tentang ketauhidan tadi, tentang kemanunggalan, ya justru itulah yang membawa sinar terang, titik terang untuk menunjukkan, untuk kita bisa mencapai tempat yang terang benderang itu. Makanya jangan mudah menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Lihatlah dalam diri kita masing-masing, apakah kita itu sudah benar-benar di dalam hal yang terang benderang, apakah kita itu masih di dalam hati yang kafir, yang kufur, yang sombong, yang angkuh, itu loh mestinya. Nah ini kita kembali ke kalimat boleh dan tidak boleh, Pak Darno. Kalau di dalam bahasa orang
sana itu kan antara halal dan haram. Nah, mungkin ini sering sudah kita bahas, Pak. Jadi kami ini ada sedikit ganjalan untuk terkait dengan hal dan haram. Nanti mungkin Pak Darno bisa untuk memberikan pencerahan. Kalau orang beragama, hal dan haram itu kan identik dengan makanan dan minuman, Pak G. Dan itu pun sudah ditentukan di dalam kitab-kitab yang tertulis. Nah, kalau orang Jawa, dikala kita makan sesuatu, kalau perut kita menerima, itu kan bisa dikatakan halal gitu, Pak G. Nah, terus ada orang korupsi, itu kan banyak orang berasumsi itu makan uang haram gitu. Nah, terus orang judi kalau menang itu juga uang haram. Nah, orang yang kerjanya di dunia malam itu seorang mucikari kan juga katanya kan makan uang haram gitu. Nah, kalau menurut Pak Darno secara keilmuan halal dan haram itu sebenarnya apa, Pak Darno? Halal dan haram itu kan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kita. Yang menentukan haram dan halal. Contohnya, kita sudah habis makan, lalu dipaksa untuk makan lagi. Yang dimakan itu barang kategori diperbolehkan, karena halal itu diperbolehkan, kalau haram itu dilarang. Tapi kalau kita sudah kenyang terus dimakan lagi, akhirnya apa yang terjadi? Muntah. Bukankah barang yang dimaksud diperbolehkan itu jadi larangan? Itu mengatakan tentang orang yang korupsi, tentang mucikari, tentang pelacuran dan lain sebagainya. Apakah orang itu pernah melihat dari sisi orang itu? Kenapa orang korupsi? Kebanyakan dilakukan orang-orang yang sudah berilmu. Masalahnya bukan ilmunya, tapi kesempatan yang ada untuk korupsi itu loh, peluang untuk korupsi itu loh ada. Masalahnya di situ. Dan otomatis orang yang korupsi itu yang memegang barang yang dikorupsi itu. Kalau nggak memegang itu kok korupsi itu mau korupsi deh apanya yang dikorupsi? Coba. Terus orang mendirikan atau menjadi ketua orang-orang yang nakal itu dinamakan mucikari dan lain sebagainya. Rata-rata mucikari itu memang identik dengan kemewahan, dengan mempunyai apa-apa. Tapi latar belakang orang itu bagaimana atau dulunya? Asalnya. Apakah dia tuh tiba-tiba terus hidup mewah itu? Apakah dia juga waktu hidupnya tertatih-tatih untuk mencari penghidupan karena tidak adanya orang yang peduli sama mereka? Sehingga dengan jalan seperti itu dia bisa mendapatkan hasil. Sehingga dengan mendapatkan hasil itu hatinya yang dongkol, yang tadinya tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang membantu. Wajar dia tuh menyombongkan diri. Dulu saya dihina-hina, dulu saya disingkir-singkirkan. Sekarang saya punya. Apa urusan dengan orang lain? Maka ada uang beli mobil ya, dibelikan mobil. Ada uang untuk beli rumah, yang bikin rumah memang dia yang diidam-idamkan dari awal ya, semuanya kepingin tercukupi. Terus pertanyaannya begini, di dalam kitab manapun, kitab agama termasuk, ya, di situ diterangkan adanya hukum tentang halal dan haram. Kenapa kita tuh hanya berhenti di dalam tulisan yang halal dan haram? Kok kita nggak pernah tanya siapa sebenarnya yang menulis kitab yang menjelaskan tentang haram dan halal? Tanyakan sumbernya. Siapa yang menulis waktu itu? Karena setiap ada tulisan, itu mesti ada kejadian waktu itu. Dan siapa yang kejadian? Ya yang menulis itu. Otomatis. Karena kejadian itu sudah lewat, dia tidak akan menulis itu lagi loh, akan menulis yang lainnya loh. Dan sekarang apakah setiap ada perkataan ini diperbolehkan, ini tidak, yang menulis dibolehkan dan tidak itu siapa? Paling-paling nanti larinya itu larangan Allah, itu perintah Allah.
Ya, nun sewu agak ekstrim sedikit. Apakah ada Allah itu menulis kitab? Betul. Berarti orang yang menulis kitab itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing waktu itu. Karena dia menulis itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Sebenarnya juga untuk kondisi dan situasinya orang itu sendiri, untuk pedoman, hanya untuk anak cucunya. Dan itu di zamannya. Bukan berlaku untuk sepanjang zaman lah. Kalau kita tuh mengadopsi dari bahasa kitab, ya tidak sesuai dengan zaman ini, ya semuanya bertolak belakang akhirnya. Leres Pak nih. Malah gak karu-karuan. Tapi kenapa kok kebanyakan orang yang mengadopsi bahasa itu juga mengikuti zaman yang sekarang? Orang lain naik mobil juga, orang-orang yang menyampaikan hukum itu juga naik mobil akhirnya. Kok nggak pernah digali apakah mobil ini dilarang, apakah mobil ini diperintah? Kok nggak pernah? Apakah makan di warung, apakah ada keterangan bahwa rajungan itu bisa dimasak kare di dalam kitab itu? Tapi begitu ada kerajungan dimasak kare kok dia tidak lari ke kitab? Ini diperintah atau tidak?